Saudara, nama aparat penegak hukum kembali terjerat kasus suap. Kali ini nama Hakim Agung Sudrajat Dimyati ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Total ada 6 orang yang ditahan dalam kasus ini. Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers Jumat ini hari menyebut ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Salah satunya nama Hakim Agung Sudrajat Dimyati. 6 orang diduga sebagai penerima suap termasuk Hakim Agung. Sementara 5 penerima lainnya yakni Eli Tripangestu, Hakim Justisial sekaligus Panitera Pengganti Mahkamah Agung, Desi Yustria dan Muhajir Habibi yang merupakan aparatur sipil negara pada kepaniteraan Mahkamah Agung, dan 2 ASN di Mahkamah Agung bernama Redi dan Al-Basri. Bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari saudara ES kepada DY sebagai representasi SD di salah satu hotel di Bekasi. Barang bukti berupa uang tunai sebesar 205.000 Singapura dolar dan 50 juta rupiah. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan alat bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut. Pertama, SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. KPK juga menetapkan 4 orang sebagai pemberi suap, yakni 2 pengacara dan 2 pihak swasta bernama Herianto Tanaka, serta Ivan Dwi Kusuma dari Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana. Guna kepentingan penyidikan, 6 tersangka ditahan di beberapa rutan berbeda selama 20 hari. Sedangkan 4 orang tersangka lain, termasuk Hakim Agung Sudrajat Dimyati, masih diburu KPK. KPK menghimbau dan memerintahkan berdasarkan undang-undang terhadap semua pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka agar hadir secara kooperatif sebagai berikut. SD, ya pertama itu SD, 2 RD, 3 EDKS, 4 HT. Cukup ya? Mantan Hakim Asep Iwan Iriawan dalam program Kompas Malam menyebut, siapapun yang terjerat kasus suap ini mencoreng nama institusi. Pembersihan semua pihak yang terlibat pun harus segera dilakukan. Ya, jadi itu juga ada pegawai-pegawai Mahkamah Agung juga yang terkena. Nah, kalau sekarang betul-betul katakanlah ada di lingkungan gedung, sekali lagi di lingkungan gedung Mahkamah Agung pejabatnya, siapapun, entah itu Hakim Agung, entah itu Hakim Justisial, untuk pejabat struktural atau pegawai Mahkamah Agung, ini sangat memalukan, memuakan, ya, mengerikan sekali gitu kan, bahwa lingkungan Mahkamah Agung ternyata bisa bermain. Terbukti kan ada uang-uang yang ya jadi dikumpulkan oleh KPK. Artinya apa? Menandakan bahwa memang di Mahkamah Agung tidak pernah selesai. Kalau memang ini ada, sekira ketua Mahkamah Agung dilaksanakan. Artinya ya binasakan orang-orang itu. Kalau binasakan, ya pejabat di atasnya harus mundur. Asep juga menyebut Komisi Yudisial bertanggung jawab karena bertugas mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Tak hanya itu, Asep juga menyinggung soal budaya kolusi dan nepotisme dalam promosi dan mutasi di lingkungan Mahkamah Agung. Pejabat-pejabat penentu di Mahkamah Agung, siapapun di Mahkamah Agung, saya pikir harus ada keberanian pimpinan Mahkamah Agung menyatakan ya bahwa ini kejadian luar biasa, dan segala luar biasa juga pejabat di Mahkamah Agung harus menyatakan diri kebecusannya ngurus Mahkamah Agung gitu. Satu itu. Kedua, kalau itu menyangkut pejabat yang menentukan harus berani kocok ulang. Ketiga, kalau ini sekali lagi ya, kalau menyangkut Hakim Agung misalkan, saya tidak berharap sih misalnya ya KAY harus bertanggung jawab karena yang mengusulkan nama-nama Hakim Agung ada dari KAY gitu kan. Kedua, kalau memang itu pejabat struktural di Mahkamah Agung, ya maaf harus saya katakan kan bahwa ikatan-ikatan kedekatan primordial dan emosional di Mahkamah Agung harus dihentikan. Faktanya sekarang kan terjadi ikatan-ikatan tertentu penempatan profesi struktural fungsional tertentu, dan itu ya bukan didasarkan kepada orang-orang yang memang harusnya duduk di situ. Misalkan promosi mutasi itu ya tergantung kedekatan, baik kedekatan ya tadi primordial emosional yang. Sebelum penetapan tersangka, Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung soal dugaan suap di Mahkamah Agung. Mahfud MD mendukung proses hukum terhadap siapapun yang terjerat dalam operasi tangkap tangan KPK.
Apa Hakim Agung apa pegawai Mahkamah Agung ya, saya belum tahu. Ya kalau memang ketangkap ya biar diproses dong. Kan karena kalau sudah tertangkap tangan itu artinya sudah cukup bukti untuk dijadikan tersangka. Saya kira tidak ada masalah. Biar aja itu memang kerjanya KPK. Menurut saya memang KPK harus masuk ya ke APH ya, ke aparat penegak hukum. Operasi tangkap tangan KPK yang menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimyati menunjukkan suap di lingkungan lembaga peradilan terus terjadi. Tim Liputan, Kompas TV.